Tragedi Semanggi I merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang terjadi pada tanggal 13 November tahun 1998. Tepatnya, sebuah peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran yang terjadi pada masa awal reformasi. Pertumpahan darah pun terjadi pada unjuk rasa yang hendak menyampaikan kekecewaan masyarakat. Bentrokan dengan aparat tidak terelakkan. Berikut ulasan mengenai terjadinya tragedi Semanggi I pada 1998 lalu. Tragedi Semanggi I berawal dari masa transisi pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Baharudin Jusuf B.J. Habibie sejak lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Melansir Asri Abdullah dan Ostaf Al-Mustafa dalam buku Kota Para Demonstran, masyarakat bergolak mengawal proses transisi pemerintahan. Pihak yang setuju menganggap pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia adalah konstitusional. Sementara pihak yang kontra menyebut bahwa pengangkatannya tidak konstitusional karena dianggap kelanjutan dari Orde Baru Orba. B.J. Habibie pun mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam susunan kabinet tersebut, Habibie sudah mengikut sertakan beberapa menteri yang berasal dari luar Partai Golkar sebagai anggota kabinetnya. Meski demikian, masyarakat tidak mau begitu saja menerima pengangkatan Habibie sebagai presiden. Hingga, usai 6 bulan pengangkatan, sidang istimewa MPR RI pada 11–13 November tahun 1998 pun dilaksanakan yang salah satunya bertujuan untuk mempersiapkan pemilu berikutnya. Mahasiswa bergolak kembali. Mahasiswa bergabung dengan masyarakat memenuhi jalan-jalan di Jakarta untuk melancarkan demonstrasi menentang sidang istimewa MPR tersebut. Alasannya, mereka tidak percaya dengan para anggota DPR maupun MPR Orba. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan dari para pemimpin Orba. Sepanjang diadakannya si MPR itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa. Setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tulis Asri Abdullah dan Ostaf Al-Mustafa. Pertumpahan darah tragedi Semanggi I. Ketegangan mulai meningkat saat demonstrasi pada tanggal 12 November tahun 1998. Ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak ke gedung DPR atau MPR dari Semanggi, Slipi, dan Kuningan. Meski demikian, tidak ada satupun yang berhasil sampai kompleks wakil rakyat itu karena dikawal dengan sangat ketat oleh aparat keamanan. Menurut paper internasional dari Ian Wilson yang terbit di National Library of Australia pada 2005, sebanyak 30.000 warga sipil direkrut tentara dan dimobilisasi ke sekitar gedung parlemen. Malam harinya, bentrok tak terelakkan antara mahasiswa dan aparat di daerah Slipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa ada yang dilarikan ke rumah sakit dan ribuan lainnya dievakuasi ke Universitas Atmajaya. Seorang pelajar bernama Lukman Firdaus ditemukan terluka berat dan masuk rumah sakit. Namun, beberapa hari kemudian, ia dikabarkan sudah meninggal dunia. Puncaknya, pada tanggal 13 November tahun 1998, jumlah aparat yang menghadang mahasiswa dan masyarakat semakin banyak. Bahkan, mereka dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Sudirman dengan kendaraan lapis baja. Aparat gabungan TNI Polri pun berupaya membubarkan massa aksi yang berada di Semanggi dan sekitarnya. Namun, mahasiswa mencoba bertahan hingga terjadilah penembakan dari aparat ketika mahasiswa sedang duduk di jalan. Salah satu mahasiswa Institut Teknologi Indonesia ITI Teddy Wardani Kusuma, merupakan korban meninggal dunia pertama pada hari itu. Hal itu membuat mahasiswa berlarian ke Universitas Atmajaya untuk berlindung dan merawat mereka yang terluka. Nahas, peristiwa tragis juga terjadi di kampus tersebut saat peluru tajam bersarang di dada Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya. Wawan ditembak saat berupaya menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus. Korban pun semakin berjatuhan, baik yang tertembak hingga tewas maupun terluka. Tercatat, 17 orang tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden yang dikenal dengan tragedi Semanggi I tersebut.
Selain Teddy dan Wawan, 3 korban tewas lainnya juga berstatus mahasiswa, yaitu Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan Heru Sudibyo.